Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barakati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian dalam pembahasan fadilah daripada afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalu du'ai, adapun paling utamanya doa, alhamdulillahi, ialah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Afdolnya doa, afdolnya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah adalah merupakan bentuk rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah kenikmatan. Nah, bentuk rasa syukur diantaranya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Sehingga dengan mengucapkan alhamdulillah otomatis janji Allah akan ditambah kenikmatan. Makanya dikatakan afdhalu du'ai adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berfirman, siapa Allah Ta'ala fi hadis qudsi, ialah berarti hadis qudsi. Baginda Nabi bersabda. Lah, sabdanya baginda Nabi, Allah berfirman, berarti ini status hadis adalah merupakan hadis qudsi. Hadis kedudukan hadisnya itu adalah di atas daripada hadis sahih. Jadi sahih. La ilaha illallah. Adapun mengucapkan atau lafaz la ilaha illallah, kalami ialah firman saya, kata Allah. Wa ana, adapun saya, huwa ialah dia. Dia itu ya Allah, ana itu juga Allah. Man, barang siapa, qolaha, ialah mengucapkan siapa seseorang terhadap la ilaha illallah, dakhala, maka masuk hasoni di dalam gedungku. Hasini di dalam gedungku, bikasri ha'i, dengan kasroh haknya, berarti hisani. Waman, dan barang siapa, dakhala ialah masuk, hisani di dalam gedungku, amana, maka akan aman, min iqabi, dari siksaanku. Apa yang dimaksud di dalam masuk di dalam gedungku, yang dimaksud daripada masuk di dalam gedungku adalah masuk dalam rahmatku, yaitu siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah, maka itu bagian daripada rahmatnya Allah, masuk dalam perlindungannya Allah. Nah, siapa yang masuk dalam perlindungannya Allah, barang siapa yang masuk dalam perlindungannya Allah, maka dia akan aman
terhadap siksaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la ilaha illallah termasuk miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kunci surga. Siapa yang megang kunci, namanya megang kunci itu ya membuka surga dengan kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Berarti kalau sudah kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka kita sudah memegang kunci menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah, sangat mudah sekali. La ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga. Anak-anak, ini ada sebuah riwayat. Riwayat ini bisa menginspirasi kepada kita, yaitu pada zamannya Fir'aun, raja yang kejam, raja yang bengis, raja yang adigang adigung, yaitu terletak di Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Ada seseorang yang teguh keimanannya, memegang imannya kepada Allah, sehingga yang merupakan sumber inspirasi dikenang sepanjang masa. Ini peristiwa terungkap ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Yaitu Dewi Masitoh. Raja Fir'aun yang pada saat itu memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Di dalam kerajaannya Fir'aun, yang merupakan Fir'aun adalah orang yang tidak mau menyembah kepada Allah, tetapi di antaranya pengikut-pengikutnya, rakyatnya Fir'aun, itu ada yang namanya Dewi Masitoh. Siapa Dewi Masitoh itu? Dewi Masitoh itu adalah tukang sisirnya anak-anak daripada Raja Fir'aun. Pembantunya Raja Fir'aun yang bagian ngurus putri-putrinya. Pada suatu saat Dewi Masitoh ini sedang macai putri Fir'aun. Pacai. Kemudian pada saat itu mensisir rambutnya. Sisir, hari-hari sisir seperti kerjaannya. Suatu saat sisir ini jatuh. Karena Dewi Masitoh ini adalah merupakan orang yang beriman kepada Allah, maka reflekslah ketika itu sisir jatuh dengan menyebut nama Allah. Ada dalam riwayat itu menyebut nama Allah. Ada yang dalam riwayat menyebutnya Astaghfirullahaladzim. Ada yang meriwayatkan lagi adalah dengan menyebut lafaz Subhanallah. Tapi intinya di situ ada menyebut nama Allah. Ketika jatuh Allah, akhirnya putri Fir'aun ini, wahai Masitoh, siapa itu yang kamu sebut? Tanpa sadar Dewi Masitoh ketahuan yang selama ini diam-diam Dewi Masitoh itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Raja Fir'aun. Wahai Masitoh, kata putrinya, siapa yang kamu sebut tadi itu? Wahai putri, yang aku sebut tadi itu adalah Tuhanku. Aku menyebut nama Allah yang menciptakanku. Wahai Dewi Masitoh, tidakkah tahu bahwa Tuhan kita itu adalah bapakku, Raja Fir'aun? Wahai putri, bukan Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam semesta itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anak-anak, ini putri Fir'aun ini, wahai Masitoh,
Kamu nanti kalau tidak menyebut bapakku sebagai Tuhanmu, maka kejadian ini akan saya laporkan kepada ayahanda. Akan kuberitahukan kepada ayahanda. Pasti ayahanda nanti akan marah terhadap apa yang kamu lakukan. Akhirnya, baik putriku, tetap saya tidak mau mengakui bahwasanya Fir'aun adalah menjadi Tuhanku. Aku tetap mengakui bahwasanya Allah SWT adalah Tuhanku. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya putri Fir'aun ini madul, lapor kepada ayahandanya. Wahai ayahanda, tadi aku menyaksikan bahwasanya Dewi Masitoh yang setiap hari mengurusi diri saya, menyisir rambut saya, ketika itu sisir jatuh ayahanda, dia tidak menyebut namamu, dia tidak menyebut engkau sebagai Tuhannya, tidak mengakui sebagai Tuhannya, tetapi menyebut nama Allah yang merupakan Tuhannya. Wahai putriku, benarkah itu? Ya ayahanda, kata putrinya. Akhirnya Fir'aun ini anak-anak memanggil pengawalnya. Hei pengawal, kesini. Panggil itu Dewi Masitoh, suruh menghadap saya. Akhirnya pengawal, karena perintahnya Fir'aun, langsung cari Dewi Masitoh, dibawa menghadap kepada Raja Fir'aun. Setelah di hadapan Raja Fir'aun, wahai Masitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa oleh Musa dan tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan? Wahai Fir'aun, benar. Saya tidak mau mengakui engkau menjadi Tuhanku, tetapi saya mengakui Allah sebagai Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya seluruh alam semesta. Begitu tahu kalau Dewi Masitoh itu menjawab dengan lantangnya, tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka murkalah Raja Fir'aun. Wahai Masitoh, apakah kamu tahu akibat daripada apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak mau kembali kepada agamaku, mengakui saya sebagai Tuhanmu, maka kamu akan saya siksa. Suamimu, anakmu, seluruh keluargamu akan saya siksa. Akan saya bunuh sebagai hukuman yang telah kamu lakukan. Wahai Fir'aun, saya tetap, pendirian saya tetap tidak akan tergoyahkan. Sudah saya putuskan, sudah saya yakini, saya sudah mantap, apapun resikonya, saya tetap tidak akan mau mengakui engkau sebagai Tuhanku, dan saya hanya punya Tuhan satu yang esa, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jawaban Dewi Masitoh yang seperti itu sudah mantap, dan Fir'aun kemudian mengancam akan membunuhnya, akan memberikan sanksi keluarganya, Dewi Masitoh tetap dengan pendiriannya. Dengan marahnya, wahai punggawa, wahai prajuritku, siapkan kuali yang besar, isi itu kuali yang penuh, kemudian rebus itu Masitoh, suaminya, anak-anaknya. Karena perintahnya Fir'aun, maka prajurit ini kumpulkan semuanya, mencari kayu bakar di tengah-tengah alun-alun. Itu jadi kuali besar itu diisi dengan air, kemudian digodok dengan api yang besar, menyala-nyala. Setelah kemudian kuali itu terisi air sudah mendidih yang sangat-sangat panas, api menjulat tinggi. Wahai prajuritku, bawa sini Dewi Masitoh
suaminya beserta anak-anaknya, semuanya suruh ke sini. Setelah Dewi Masitoh itu sudah sampai di situ, anak-anak, Fir'aun mengatakan, "Wahai Masitoh," kata Fir'aun, "tidakkah kamu lihat bagaimana mendidihnya air yang sudah direbus oleh api yang menyala-nyala? Itu sangat panas sekali." "Wahai Fir'aun, ya saya tahu. Apakah kamu tidak mau mengakui saya sebagai Tuhanmu dan engkau akan kembali kepada agamaku? Apakah kamu tetap mengakui bahwasanya Allah sebagai Tuhan?" Sebenarnya Dewi Masitoh ketika melihat yang seperti itu, murkanya Fir'aun yang akan menyangsi menghukum seluruh keluarganya akan direbus, digodok urip-urip, hati Masitoh ini sebenarnya mulai goyah. Tetapi kemudian ingat akan janji Allah, bahwa barang siapa yang memegang teguh keimanannya, maka dia merupakan kekasih Allah. Kalau toh mati, dia mati dalam keadaan syahid. Akhirnya tegar kembali. "Wahai Fir'aun, sudah bulat menjadi keputusanku. Tetap aku tidak mau mengakui engkau sebagai Tuhanku, tetapi tetap mengakui Allah sebagai Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam semesta." Tambah marah ini Fir'aun. Ngamuk meneh. "Wahai prajurit, pegang itu suaminya Masitoh, lempar ke dalam kuali sing umuk." Akhirnya prajurit memang megang suaminya Dewi Masitoh, dilemparkan ke kuali yang dalam keadaan terisi air mendidih. Dengan ucapan Allah, terjunlah suami Masitoh menggelepar di dalam kuali yang terisi air yang mendidih dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Akhirnya suami daripada Dewi Masitoh mati dalam keadaan syahid. Apa kata Fir'aun? "Wahai Masitoh, kamu lihat bagaimana menggeleparnya suamimu karena tidak mau mengakui saya sebagai Tuhannya. Dia mati. Apakah kamu tetap akan seperti itu? Tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan?" Dewi Masitoh dalam hati, "Wahai Fir'aun, suamiku sudah mengorbankan hidupnya demi tauhid, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka tidak pantaslah kalau saya kemudian berpaling mengakui dirimu sebagai Tuhanku." Akhirnya Fir'aun ini marah kembali. "Wahai prajurit, lempar itu anak-anak Masitoh." Akhirnya prajurit dilemparlah anak-anaknya di dalam kuali yang berisi air yang mendidih dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Anak-anaknya pun juga mati dalam keadaan syahid, menggelepar di dalam kuali yang mendidih. Subhanallah, subhanallah. Kemudian Fir'aun bertanya lagi, "Wahai Masitoh, apakah kamu tetap dengan pendirianmu? Lihat suamimu sudah meninggal dunia, lihat anakmu sudah meninggal dunia, tinggal dirimu dengan bayimu yang ada di dalam gendongan itu. Kalau kamu tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan, maka anakmu yang di dalam gendongan itu juga akan kulempar di dalam kuali." Subhanallah. Dewi Masitoh dalam batinnya, "Wahai anakku, engkau tidak punya dosa, engkau tidak punya kesalahan, tetapi menanggung kesalahan yang ibu lakukan dengan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhanku. Dengan izin Allah, bayi yang ada di dalam kandungan yang masih kecil, izin Allah bayi itu bisa berbicara. Wahai ibuku, ingatlah janji Allah, jangan goyah, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kita mati, maka kita akan mati dalam keadaan syahid, membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bayi yang masih dalam gendongan
belum bisa bicara, dengan izin Allah bisa berbicara. Setelah itu semakin mantap keimanannya Masitoh, tetap Allah Tuhannya. Kemudian prajurit itu tadi, bayi yang masih dalam gendongan dilempar ke dalam kuali yang besar yang mendidih. Dia mati juga dalam keadaan syahid memeluk agama Allah. Kata Fir'aun, wahai Masitoh, suamimu, anakmu, bayimu sudah meninggal semuanya. Apakah kamu akan tetap seperti itu, tidak mau mengakui sebagai Tuhan? Wahai Fir'aun, untuk apa aku hidup? Suamiku demi tauhidnya dia rela mati. Anakku demi tauhidnya pun juga rela mati. Bayiku yang belum punya dosa apa-apa pun juga rela mati demi tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh saya kemudian berpaling, betapa dosanya, betapa hinanya saya di hadapan suamiku, di hadapan anak-anakku. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Tuhanku, Allah, 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 Masitoh akhirnya dilempar juga di dalam kuali yang mendidih dalam keadaan mati syahid, membawa keimanan, membawa tauhid, la ilaha illallah, hanya Allah yang wajib disembah, Tuhan semesta. Akhirnya ini terungkap. Ini subhanallah, subhanallah, demi keimanannya. Coba bayangkan betapa pedihnya menyaksikan Dewi Masitoh suaminya direbus, Dewi Masitoh menyaksikan anaknya juga direbus, Dewi Masitoh menyaksikan bagaimana bayinya pun juga direbus. Coba kalau itu iman tidak tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan janji Allah, mustahil kita akan menyaksikan, akan melakukan yang seperti itu. Mudah-mudahan itu kita bisa menginspirasi sehingga ini peristiwa ini diabadikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah Isra Mi'raj melintas di suatu tempat yang mana tempat itu berbau wangi. Wahai malaikat Jibril, apakah ini tempat kok bisa baunya wangi seperti ini? Wahai Rasulullah, ini adalah makam di mana satu keluarga, suami, istri, dan anaknya memegang teguh keimanan, memegang teguh ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Dewi Masitoh beserta keluarganya. Ceritanya akhirnya seperti itu. Makanya ada sebuah syair, wahai Masitoh, putri Islam yang mulia, imannya teguh pada Allah Ta'ala. Fir'aun pun tahu, sangat marah kepadanya, hingga disiksa dengan kejam tak terhingga. Masitoh telah dihukum yang mulia, tetapi Allah telah memuliakan kubur yang harum, kubur yang harum. Nah, itu diantara kisah Dewi Masitoh. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.